Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Miftahul Husna dari kelompok 14 akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Virus Corona. Pembahasan pertama adalah asal-usul virus corona. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Wabah virus corona dari Wuhan dikaitkan dengan pasar yang menjual hewan untuk dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut diduga berasal dari hewan. Pada 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Guangxi, Universitas Ningbo, dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel setelah melihat manusia, kelelawar, ayam, landak, terenggiling, dan 2 spesies ular, yang menyimpulkan bahwa 2019 nCoV tampaknya merupakan virus rekombinan antara coronavirus kelelawar dan coronavirus yang asalnya tidak diketahui. Bla 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 dan bla bla bla. Ular adalah reservoir hewan satwa liar yang paling mungkin untuk virus 2009 nCoV yang kemudian menyebar ke manusia. Beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa 2019 nCoV dikembangkan sebagai hasil dari virus gabungan antara kelelawar dan ular. Sedangkan artikel pencetak yang dipublikasikan pada tanggal 23 Januari 2020 di jurnal bioRxiv yang ditulis oleh peneliti dari Institut Virologi Wuhan, Rumah Sakit Jinyintan Wuhan, Universitas Akademi Sains Tiongkok, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar, karena analisis mereka menunjukkan bahwa 2019 nCoV 96% identik di tingkat genom secara keseluruhan dengan coronavirus kelelawar. Bab 2. Pencegahan dan pengendalian virus corona. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan sindrom gangguan pernafasan akut. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif untuk mencegah infeksi dan memperlambat transmisi COVID-19. Lakukan hal-hal berikut. 1. Cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air, atau bersihkan dengan usapan berbasis alkohol. 2. Pertahankan jarak minimal 1 meter antara Anda dan orang yang batuk atau bersin. 3. Hindari menyentuh wajah. 4. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. 5. Tetap di rumah jika merasa tidak sehat. 6. Jangan merokok dan aktivitas lain yang melemahkan paru-paru. 6. Berlatih menjaga jarak
dengan menghindari perjalanan yang tidak perlu dan jauh dari kelompok orang besar. Selanjutnya adalah dampak virus corona. A. Dari Tiongkok. Peristiwa di Tiongkok telah dilanda oleh pembatasan perjalanan dan ketakutan akan penularan virus corona, termasuk larangan terhadap grup wisata domestik dan internasional. Banyak maskapai membatalkan atau mengurangi banyak penerbangan ke Tiongkok, dan beberapa penasihat perjalanan travel advisories memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Tiongkok. Banyak negara termasuk Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang telah mengevakuasi warga negara mereka dari Wuhan dan Provinsi Hubei. Mayoritas sekolah dan universitas telah memperpanjang libur tahunan mereka hingga pertengahan Februari. Mahasiswa luar negeri yang terdaftar di universitas-universitas Tiongkok telah pulang ke negara asalnya karena takut terinfeksi. Kasus-kasus pertama yang dilaporkan oleh Nepal dan Kerala. Keduanya adalah mahasiswa yang telah kembali ke negaranya. Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan akan sepenuhnya mensubsidi biaya medis pribadi yang dikeluarkan oleh pasien. Yang B. Dari Taiwan. Pada 6 Januari 2020, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan menerapkan pemeriksaan suhu untuk setiap penerbangan langsung dari Wuhan ke Taiwan, setelah Taiwan melaporkan kasus pertama virus corona di Taiwan pada 21 Januari. Taiwan telah meningkatkan status peringatan perjalanan di Wuhan menjadi level 3, merekomendasi untuk menghindari semua perjalanan yang tidak penting untuk ke Wuhan. Pada 24 Januari, pemerintah Taiwan mengumumkan untuk sementara waktu melarang ekspor masker wajah selama sebulan untuk memasok masker bagi warganya. Pada 2 Februari 2020, Pusat Komando Epidemi memutuskan untuk menunda pembukaan sekolah dasar dan menengah hingga 25 Februari dan berakhirnya sekolah dasar dan menengah hingga 14 Juli. Selanjutnya adalah Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan virus corona baru memiliki dampak besar bagi pariwisata, ekonomi, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Ada laporan bahwa masker wajah telah terjual habis di seluruh negara dan ada tekanan pada sistem perawatan kesehatan karena permintaan untuk pemeriksaan kesehatan meningkat. Toko-toko mengatakan bahwa stok masker wajah mereka habis dalam 1 hari. Orang Tionghoa atau orang yang dianggap etnis Tionghoa melaporkan terjadinya diskriminasi di Jepang karena orang Jepang takut akan kemungkinan penularan virus. Menteri Kesehatan telah menunjukkan bahwa situasi belum mencapai titik di mana perkumpulan massa harus dibatalkan. Virus ini diperkirakan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Jepang. Analis dari Mitsubishi UFJ Morgan Stanley meramalkan bahwa dampak ekonomi dari wabah tersebut akan lebih buruk daripada SARS karena pariwisata memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Jepang saat ini. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura juga memperingatkan bahwa wabah virus dapat berdampak kuat pada ekonomi Jepang karena gangguan logistik dan operasi pabrik. Maskapai penerbangan Jepang sudah mulai menangguhkan penerbangan ke Tiongkok dan JTB. Agen perjalanan terbesar di negara itu telah membatalkan semua tur ke Tiongkok. Banyak perusahaan termasuk Toyota telah menghentikan semua lini produksi mereka di daratan Tiongkok dan Honda telah mengevakuasi semua stafnya dari Wuhan. S&P Global mencatat bahwa perusahaan yang telah terpukul adalah perusahaan yang mencakup sektor perjalanan, kosmetik, dan retail yang paling terekspos oleh pariwisata Tiongkok. Tercatat bahwa peningkatan penjualan masker wajah dan alat pelindung tidak mungkin untuk mengimbangi penurunan ekonomi. Wabah itu sendiri telah menjadi perhatian bagi Olimpiade musim panas 2020 yang dijadwalkan berlangsung di Tokyo mulai akhir Juli. Pemerintah Jepang telah mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membantu meminimalisir dampak dari wabah virus tersebut. Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo dan
Komite Olimpiade Internasional telah memantau dampak virus tersebut di Jepang. Selanjutnya adalah Asia Tenggara. Di antara negara anggota ASEAN, Singapura diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling terdampak menurut Maybank. Para ekonom memperingatkan bahwa wabah virus akan berdampak pada ekonomi negara tersebut. Tetapi terlalu dini untuk memberikan jawaban tertentu. Sektor pariwisata dianggap sebagai perhatian langsung. Selain dampak pada jalur produksi karena gangguan pada pabrik dan logistik di daratan Tiongkok, Singapura mengalami kepanikan membeli bahan kebutuhan pokok dan masker, termometer, serta produk sanitasi meskipun diminta agar tidak dilakukan oleh pemerintah. Ekonom Maybank menilai Thailand sebagai negara yang paling berisiko di mana ancaman dampak penyebaran virus corona terhadap pariwisata menyebabkan nilai tukar baht jatuh ke level terendah dalam 7 bulan. Di Malaysia, para ekonom memperkirakan bahwa wabah itu akan mempengaruhi PDB negara tersebut, arus perdagangan dan investasi, harga komoditas, dan kedatangan wisatawan. Awalnya perlombaan balap sepeda Le Tour de Langkawi dikabarkan dibatalkan. Tetapi penyelenggara menyatakan bahwa perlombaan itu akan terus diadakan seperti biasa. Meskipun demikian, dua tim bersepeda Hengxiang dan tim bersepeda Giant, keduanya dari Tiongkok, ditarik dari keikutsertaan dalam perlombaan ini karena takut akan wabah virus corona. Karena situasi wabah yang semakin memburuk, beberapa konser yang akan diadakan di Kuala Lumpur seperti Kenny G, Jaichou, The Winners, Super Junior, Rockaway Festival, dan Miriam Yang ditunda, dan konser boyband asal Korsel Seventeen dibatalkan. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen melakukan kunjungan khusus ke Tiongkok dengan tujuan untuk menunjukkan dukungan Kamboja kepada Tiongkok dalam menangani wabah virus corona. Yang adalah Asia Selatan. Di India, para ekonom memperkirakan dampak jangka pendek dari wabah virus corona akan terbatas pada rantai pasokan konglomerat utama, terutama obat-obat, pupuk, mobil, tekstil, dan elektronik. Dampak terparah pada logistik perdagangan global juga diperkirakan karena gangguan logistik di Tiongkok daratan. Akan tetapi, karena risiko gabungan dengan ketegangan geopolitik regional, perang perdagangan yang lebih luas, dan Brexit, di Sri Lanka, pengamat memperkirakan dampak ekonomi yang terbatas dalam jangka pendek pada sektor pariwisata dan transportasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.